2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Masih di persiapan ujian akhir. Di pertemuan ke-8 ini Miss akan membahas tentang himpunan. Himpunan ini materi kelas 7. Simak baik-baik ya. Oke, pertama, himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi jelas ya. Oleh siapapun mah sama jawabannya. Jenis-jenis himpunan itu pertama ada himpunan berhingga, berarti anggotanya itu bisa ada batasnya. Himpunan tak berhingga, berarti banyak anggotanya tuh nggak terbatas, biasanya dilambangkan dengan titik 3, bisa di belakang, bisa di awal. Kemudian ada himpunan kosong, berarti dia nggak punya anggota. Lambangnya ini bikin kurung kerawal aja tapi kosong atau 0 dicoret. Contohnya, bilangan asli kurang dari 0. Ada ya, karena bilangan asli dimulai dari 1. Kemudian ada himpunan semesta. Himpunan semesta ini seluruh anggota yang dibicarakan. Nah, dinotasikan dengan S. Sekarang hubungan antar himpunan. Ya, ada himpunan sama. Kalau sama itu berarti persis sama urutannya, tapi nggak perlu diperhatikan ya. Yang jelas sama anggotanya. Kemudian ada yang namanya himpunan ekuivalen. Kalau ekuivalen itu jumlahnya aja yang sama, jumlah anggotanya. Lambangnya kayak alis gini, ya. Jadi banyaknya anggotanya sama, tapi anggotanya berbeda. Cuman jumlahnya sama. Kemudian ada yang namanya himpunan saling lepas, berarti nggak ada yang sama di antara mereka. Kemudian ada yang namanya himpunan bagian. Himpunan bagian itu lambangnya kayak C gini. Banyaknya himpunan bagian itu adalah 2 pangkat N. Oke. Berikutnya operasi himpunan, ada yang namanya irisan. Lambangnya kayak N gini. Jadi yang ada di A sama di B. Kalau irisan A sama B. Ya, yang diarsir ini. Kemudian ada gabungan, lambangnya U. Berarti digabung semua tuh. Ya, dari himpunan A dan B. Kemudian ada yang komplement, lambangnya A, terus ada C kecil atau aksen gini, ya. Itu anggotanya itu bukan anggota A, gitu ya. Yang bukan A itu berarti komplement. Kalau selisih berarti dikurang, ya. Jadi yang anggota A doang, yang bukan anggota B, gitu ya. Kalau bentuk diagram Venn-nya seperti ini. Berikutnya, diagram Venn itu menyatakan suatu himpunan secara gambar. Nah, ini ada contohnya ya. Ini kalau ini himpunan A, ini yang dibiruin ini anggotanya berarti A aksen, ini A gabung B, ini A irisan B, ini A kurang B, ini adalah A tambah B tapi di luarnya. Kemudian, nah ini adalah irisannya di sini ya. Yang ini irisan. Nanti untuk irisan kita pakai still. S tambah I sama dengan L. S itu semesta, I itu irisan, L itu lainnya. Jadi selain semesta sama irisan, itu adalah L. Oke, sekarang kita langsung masuk ke soalnya. Soal yang pertama, tentukan banyak himpunan bagian dari A, P, Q, R, S, T. Kemudian hitung banyak himpunan bagian dari A yang memiliki 3 anggota. Nah, di sini kita lihat, anggota A-nya ada 5. Nah, NA-nya ada 5. Maka banyak himpunan bagian itu tinggal 2 pangkat 5. Sama dengan 32. Kalau banyak himpunan bagian yang memiliki 3 anggota, maka kita harus pakai segitiga Pascal. Ya. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, sampai 5 karena N-nya 5 ya. 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, kalau udah dapet gini, di bawahnya kita tulis aja dulu angka 0 sampai 5. Nah, sekarang karena ditanyanya yang memiliki 3 anggota, maka ini nih. Ya, yang memiliki 3 anggota ada 5. Jadi, banyak himpunan bagian yang memiliki 3 anggota itu ada 10. Ya, jadi tinggal lihat aja angka di atasnya 3.
Oke, berikutnya. Nomor 2, ditentukan A itu X lebih kecil dari 6, bilangan asli. Kita tulis dulu aja nih. Ya, bilangan asli yang kurang dari 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Lalu B-nya bilangan cacah, ya, yang kurang dari sama dengan 6. Bilangan cacah dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditanyanya A irisan B. A irisan B berarti yang ada di A dan di B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gampang ya. Pokoknya kita bisa menyebutkannya dulu. Berikutnya, nomor 3, dari diagram di samping A irisan B adalah, berarti yang ada di A ada di B. Langsung aja deh, A irisan B berdasarkan gambar ya 3, 5, 7. Ya, kebetulan sama kayak A, karena A-nya ada di dalam B. Berikutnya, nomor 4, dari diagram di samping A gabung B. Kalau A gabung B berarti tinggal kita sebutkan aja semua yang ada di A dan di B. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kecuali 7, karena 7 ada di luar. Berikutnya, nomor 5, dalam suatu kelas terdapat 25 siswa. Nah, ini berarti kalau udah soal begini kita langsung pakai S tambah I sama dengan L. Langsung gitu aja ya. Karena ada dalam suatu kelas terdapat 25 gemar matematika, berarti kan bukan S, bukan I. 25-nya berarti taruh di L. 20 siswa gemar IPA, masuk di L juga. 15 siswa gemar keduanya, berarti I. Banyak siswa, nah yang ditanya S. Berarti S sama dengan 25 tambah 20, 45. Dikurangi 15. Maka jumlah seluruh siswanya ada 30. Oke, gampang. Berikutnya. Dari diagram di samping B komplement. Nah, B komplement berarti yang bukan B. Yang bukan B tinggal kita lihat aja yang di luarnya B. Berarti ada 1, 3, 5, 9, 10. Karena B-nya kan 2, 4, 6, 8. Oke, mudah. Berikutnya. Nomor 7, dari diagram di samping A kurang B. Nah, A kurang B berarti yang A-nya A aja. Nah, A-nya aja berarti 1, 3, 5. Gampang. Berikutnya. Nomor 8, dalam suatu RW. Nah, ini berarti mah langsung pakai, kalau soal cerita langsung S tambah I sama dengan L ya. Ada 70 kakak, berarti S-nya. 35 berlangganan koran, di L. 30 berlangganan majalah, di L. 10 tidak berlangganan keduanya, di L. Jumlah kakak yang berlangganan keduanya, berarti irisan yang ditanya. Nah, 35 tambah 30, 65 tambah 10, 75. Dikurang 70. Maka yang berlangganan keduanya ada 5. Gampang. Berikutnya. Nomor 9, dalam suatu kelas terdapat 32 siswa. Nah, ini udah langsung S tambah I sama dengan L. Ada 32 siswa, berarti S. 15 gemar matematika di L. 23 gemar IPS di L. 9 gemar matematika dan IPS di I. S9. Lalu tidak gemar keduanya di L. Maka yang ditanya nanti L nih. 32 tambah 9, 41. Ini 38 ditambah L. Berarti L-nya 41 dikurang 38. L-nya ada 3. Berarti yang tidak gemar keduanya ada 3. Berikutnya. Nah, dari 100 orang. Nah, udah ini berarti langsung S tambah I sama dengan L. 100 orang berarti S-nya 100. 68 sinetron. 68 L. 42 gemar berita. 10 orang tidak gemar keduanya. Nah, berarti kita cari dulu yang gemar keduanya nih. I-nya berarti 120 dikurangi 100. I-nya ada 20.
Nah, yang hanya gemar nonton berita, ya, berarti hanya berita. Beritanya ada berapa tadi? Beritanya ada 42. Berarti 42 dikurangi 20. Ada 22. Gitu ya. Kalau ada kata-kata hanyanya berarti harus kita kurangi dengan irisannya. Berikutnya. Masih pakai soal cerita. Ini S tambah I sama dengan L. Ada 35 siswa, berarti S. Setelah didata, ada satu anak ikut bulu tangkis dan sepak bola, berarti I-nya. Jika diketahui banyak siswa yang mengikuti sepak bola 2 kali lipat bulu tangkis, nah misalkan aja bulu tangkis itu kita misalkan A. Berarti yang sepak bola kan 2 kalinya A. Ini sepak bola. Bulu tangkisnya A. Yang ikut bulu tangkis berapa? Berarti kan cari A ya. 36 sama dengan 3A. A-nya 36 dibagi 3. Ada 12 orang. Oke, gampang. Satu lagi. Oke, diketahui S-nya 1 sampai 10. Nah, A-nya dulu. A-nya itu bilangan prima yang kurang dari 10. Berarti 2, 3, 5, 7. Lalu B-nya. B-nya faktor dari 6. 1, 2, 3, 6. B komplement berarti di luar 1, 2, 3, 6, tapi masih di S. S-nya 1 sampai 10, berarti ada 4, 5, 7, 8, 9, 10. Yang ditanya A irisan B komplement. Yang ada di A dan di B komplement adanya 5 dan 7. Dah, selesai. Himpunan gampang ya, yang penting tinggal kita data dulu anggotanya apa saja, terus ingat deh irisan, gabungan, komplement gitu ya. Kalau soal cerita tinggal pakai S tambah I sama dengan L. Oke, mudah-mudahan penjelasan dari Miss dan pembahasan soalnya ini bisa membantu kalian nanti menyelesaikan soal-soal di ujian akhir. Sukses terus buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video-video Miss Hari berikutnya.